kita sudah kangen sekali sama kalian ya. Iya, Bu Ibu Yohana. kangen banget. Bu Yohana inget gak kita sudah berapa lama nih kalau ibadah harus online? Iya, kira-kira sudah hampir 1 tahun ya. Waduh, sudah 1 Oh. tahun. Kayaknya ya kangen sekali sama Iya, anak-anak ya Bu kangen ya. Tapi kita harus tetap sukacita. Oh iya. Karena apapun Sukacita. yang terjadi di sekitar kita, kalau kita ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti ada jalannya. Amin. Seperti streaming ini ya. Nah, Kak Peti juga inget nih Bu, kita kan sudah 1 tahun ibadahnya online. Iya. Pasti sudah banyak sekali cerita-cerita yang kita dengerin di streaming ini ya Bu Iya. ya. Nah, terus ayat hafalannya Banyak juga tokoh-tokoh. banyak ya. Wah, banyak Tokoh-tokoh sekali. yang dipilih Tuhan untuk melakukan rencananya yang indah untuk keselamatan setiap orang. Wah, iya. Contohnya kayak Daud ya Bu ya, Raja Betul, Daud. Raja Daud. Terus ada Nuh. Wah, Ya, Nabi Nuh. Nuh dan Wah, bahteranya ya, yang besar. Yang besar dan Bapak Abraham. Oh iya, Bapak Abraham, ada lagunya itu ya Bu ada ya. lagunya. Nah, Kak Peti kemarin sudah janjian sama Bu Yohana ya Bu ya. Iya. Kita bikin namanya tabungan firman Tuhan. Tuhan. Oh. Nah, mana nih punyanya Bu Yohana? Coba Ini lihat. yang kepunyaannya Ibu. Oh, Nih, lucu sekali banyak ada tulisan, hati-hatinya. ya. Cinta Tuhan gitu ya Bu Kasih ya. Tuhan, Oh, ya. aduh. Ini tulisannya Jesus love me. Lalu dijawab I love Jesus. Oh, Nah, bagus ya. sekali. Kak Peti bikin roket. Oh, Kak Peti bikinnya roket nih Bu. Roket. Nah, Mau ini mengangkasa. banyak ini apa tabungan firmannya Ya, banyak. ada banyak. Iya, Ya, Bu Yohana punya warna-warni. Warna-warni. Nah, adik-adik mau tahu nggak caranya bikin? Mudah sekali loh. Iya. Nah, Kalau kalian punya botol plastik bekas isi minuman, bisa diambil. ya, boleh pakai botol apapun. Kaleng bekas boleh ya Bu ya? Kalau kaleng bekas nanti enggak tembus terang ya warnanya ya, yang ada Dihias, di Bu. dalamnya. Dikasih stiker banyak. Oh, begitu. Iya. Ya, boleh. Nah, kalau mau tahu coba nih kita akan bikin sama-sama. Kak Betty sama Bu Yohana juga sudah siapin botol Botol kosong. kosong. Biar adik-adik bisa Lalu. ikutin dari awal ya Bu Ya, ya. kertas-kertas. Nah, Lalu gunting. bahannya apa aja Bu? Lalu spidol. Lalu apa nih? Krayon. Krayon. Ya. Semua pasti menyenangkan ya. Satu lagi Bu, enggak boleh lupa. Lemnya. Lemnya. Boleh pakai lem, boleh juga pakai Selotip. double tape Oh ya. iya. Nah, pertama-tama kita mau potong dulu labelnya. Ya. Nah, hati-hati ya kalau pakai gunting. Kalau masih adik-adik yang masih kecil, minta orang tua atau kakak buat nemenin. Oke, kita buang dulu ya Bu ya, ini labelnya ya Bu Ya, ya. dibuka. Sampah-sampah dikumpulkan dulu. Iya, jangan ya. lupa nanti dibuang ke tempat sampah. ya. Oke, terus sekarang kita mau bikin apa nih Bu? Kalau Bu Yohana itu modelnya tempel-tempel, Tulisan, banyak ya. hati. Kalau Kak Peti bikinnya Bikin modelnya model. besar nih, roket. Roket, tergantung Nah. dari botolnya Ya, ya. tergantung adik-adik mau bikin kayak apa juga. Bebas, Ya, boleh bebas. dihias-hias. Nah, di sini ada, oh ini ada Bu Yohana punya kertas warna-warni. Boleh Nah, dipakai. atau boleh pakai kertas kertas putih. Nah, Terus bisa menjadi warna-warni kalau diwarnai dengan ya boleh krayon. diwarnain ya. kertas polos terus diwarnain boleh.
kertas koran diwarnain juga boleh loh, Bu. Bisa. Jadi Kertas bisa dari apa koran, aja. apa saja. Jadi yang anak-anak lihat, langsung anak-anak ingat, oh aku mau buat sesuatu, yaitu tabungan ayatku. Nah, Selain ayat bisa toko Alkitab ya, Bu ya, ya. atau bisa toko Alkitab. Dari perjanjian lama boleh disendirikan, perjanjian baru boleh disendirikan, ataupun dicampur ya. Buat tebak-tebakan juga bisa ya, Bu ya. Tebak-tebakan juga bisa. Biar lebih seru sama Iya. kakak, sama adik. Tapi tebak-tebakannya itu sambil ingat-ingat ayat Ceritanya Alkitab atau dan cerita ayatnya, Alkitab. ya. Iya. Nah ini Kak Betty punya ide. Kita mau bikin ikan aja, Bu. Oke, Nah, ikan bisa warna-warni juga. Kita bentuk, Coba ya. kertasnya kita lipat menjadi 2. Seperti roket ini, nanti yang depan dan yang belakang. Sehingga menjadi seperti roket 3 dimensi. Ya. Kak Betty mau Mudah, bikin hanya ekornya dulu. Bentuk garis lengkung-lengkung ya, garis melengkung saja. Tuh, garis lengkung. Udah jadi. Belum jelas, masih samar-samar. Nah, belum kelihatan jelas ya. belum. Sebentar. Bu Yohana inget gak bentuk sirip ikan tuh seperti bentuk apa? Bentuk segitiga. Oh iya. Bentuk segitiga bisa. Mata. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini, tapi nanti adik-adik bisa kreasi sendiri. Sekarang Kak Betty gunting dulu ya, Bu. Ya, yuk. Hati-hati pegang guntingnya. Minta didampingi kakak ya, atau mama ya. Bu Yohana boleh mewarnai, Bu. Oke. Boleh pilih warnanya. Warna merah siripnya. Campur dengan warna hijau. Wah, warna-warni sekali ya. Ikannya pasti nanti jadinya cantik. Pasti menyenangkan ya.
Kak Peti sudah selesai mewarnai sirip. Nah, coba kita tempelin dulu ya sambil nunggu Bu Yohana punya. Di sini Kak Peti mau tulis matanya langsung aja deh di botolnya. Bisa semua mengikuti? Melipat kertas, lalu digunting, lalu diwarnai, lalu ditempel. Badan ikan dari botol kosongnya. Oh. Jadi deh. Sudah mau jadi, tinggal tunggu kering ikannya. Warna-warni sekali nih punya Bu Yohana ekornya. Luar biasa. Kak Peti iseng tadi Bu, saya kasih kumis. Biar kayak ikan lele. Iya. Ikan. Nah adik-adik boleh ya, boleh kreasi, kirim apapun. Nanti yang kalau misalnya udah jadi boleh dikirim ke gereja. Nanti kita lihat yang bagus bisa dapat hadiah Bu. Oh. Nah ini boleh bentuknya boleh terserah adik-adik. Mau jadi pohon, mau jadi apa lagi ya Bu ya? Jadi kereta api mungkin. Oh iya kereta api keren sekali. Biar gitu ya Bu ya. Jadi kapal. Oh jadi bisa, kapal. Ya. Jangan lupa nanti kalau dapat ayat hafalan atau cerita Alkitab, kita catat, kita masukin kertasnya di dalam supaya kita ingat. Nanti kita lagi senggang-senggang gitu kita keluarin satu ya Bu buat ingat-ingat cerita Alkitab. Ya. Nah ini kita mau beresin dulu. Jangan lupa setelah berkreasi harus membereskan sendiri ya Bu ya. Dirapikan sampah, sisa-sisa kertas harus dibuang di tempat sampah. Bisa ya? Oke. Bersyukur Tuhan memberi kita tangan-tangan yang terampil, anak-anak yang rajin, semuanya pasti bisa.
setelah rapi, kita mau coba nih Bu, abis ini kan Kak Betty juga sudah ngumpulin nih ayat-ayat Alkitab juga. Kita nanti kita mau cerita, kita coba dari sini aja ya Bu ya. Iya, tokoh-tokoh ya. Iya, tokoh-tokoh Tokoh. Alkitab. Ini ayat-ayat hafalan. Kalau Kakak Betty, tokoh-tokoh dalam Alkitab. Alkitab. Tapi sebelum itu kita mau muji Tuhan dulu Bu. Iya. Kan kalau di gereja itu kita kalau mau dengar firman, kita nyanyi dulu. Iya, karena Tuhan bertakhta di atas Pujian. pujian ya. Yuk kita Kita mau siapin hati, menghadirkan Tuhan. sikapnya yang baik. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi yuk kita nyanyikan, makin kusyuk di hadapan Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin tumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus tolong aku. Yesus, tolonglah aku. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini kami boleh melihat siaran live streaming lagi untuk beribadah Tuhan. Kami berdoa Tuhan suatu hari nanti kami bisa segera bertemu lagi. Tapi kalau hari ini kami harus beribadah online, berikan kami hati, berikan kami pikiran yang tertuju kepadamu Tuhan. Berkati juga setiap kakak-kakak kami yang akan memberitakan firman, yang mempersiapkan ibadah ini juga ya Bapa. Kiranya Engkau pakai lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, kita mau nyanyi lagi Bu, karena kita disertain Tuhan. Kita sukacita ya. Kita sukacita. Bu Yohana sukacitanya itu kalau pagi aja, apa siang aja, apa malam tok Bu? Sepanjang Wah, hari. sepanjang hari. Pagi, siang, sore, malam. Sehingga kita tidur, tersenyum. Karena mengingat cintanya Tuhan ya Bu ya. Pasti Dari ingat cinta pagi sampai Tuhan. malam. Dan kita juga damai karena Tuhan yang menjaga. Jaga. Yuk kita mau nyanyi pagi, siang, sore, malam Bu. Pagi hari, siang hari, Yesus ada di hatiku. Sore hari, malam hari, Dia menjaga
udah bilang, sayang Tuhan gitu. Iya ya, cinta buat Tuhan ya. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai kita. Iya, Tuhan itu Ingat makanya ya. karena Tuhan tuh sayang terus sama kita. Iya. Kita enggak boleh capek-capek ya Bu melayani Tuhan. Iya. Semua kegembiraan, semangat adalah karunia dari Tuhan. Kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kak Betty jadi ingat Bu ada lagu Jangan Lelah. Oh, jangan lelah. Iya, enggak boleh capek kalau melayani Boleh Tuhan. lesu. Tuhan aja sayang sama kita enggak capek-capek ya Bu ya. Iya, dan kita juga bisa karena kita disertai. Tuhan. Diberkati. Iya. Yuk kita nyanyikan lagu sama-sama Bu. Ya. Jangan lelah. Biar ingat semua enggak boleh lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nyanyi lagi Bu ya. Boleh ada mama, ada papa. Yuk bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Nah, kita sudah bersuka cita. Sudah 2 pujian buat Iya. Tuhan, ya. Kita mau dengar cerita dulu deh Bu. Iya. Coba tadi kita mau pilih ayat Alkitab atau tokoh Alkitab tadi Bu? Kalau ibu sih pilihnya tokoh. Oh, Alkitab. pilih tokoh ya. Oke, coba Nanti kita terakhir bisa- kocok-kocok dulu. Iya, kocok-kocok. Keluarin satu ya Bu ya. Iya, keluarin satu. Tokoh siapa ya? Wah, Yohanes Pembaptis Bu. Oh, Yohanes Pembaptis. Bu Yohana Ada- masih inget nggak? Ada yang sudah kenal? Kak Betty
pernah dengar dulu diceritain sama Bu Yohana. Iya, dulu Kakak Peti juga pernah satu kelas dengan Bu Yohana. Iya, Bu Yohana inget juga. Iya, berapa tahun yang lalu ya? Iya. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis itu, nah ini Kakak Peti ingat-ingat dulu nih. Yohanes Pembaptis itu yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus ya Bu ya? Yesus ya, Tuhan Yesus mau datang ke dunia, meninggalkan surga, mau bersama-sama dengan manusia, mau menjadi manusia seperti kita. Tapi ada tapinya ya, tapi tidak berdosa. Ya, Tuhan Yesus datang dari surga menjadi manusia, tapi tidak berdosa. Ya. Kak Peti inget deh kelahirannya Yohanes Pembaptis itu seperti kelahiran Tuhan Yesus Bu. Maksudnya kayak ada malaikat yang berbicara gitu sama orang tuanya gitu ya Bu ya. Nah Kak Peti punya gambar nih, coba sebentar lagi akan muncul Bu. Dan Yohanes Pembaptis juga masih saudara sepupu dengan gitu. Tuhan Yesus ya. Makanya waktu itu Maria mendatangi juga ya Bu ya, mamanya Tuhan Yesus datang ke rumahnya orang tua orang tuanya Yohanes. Waktu itu lagi sama-sama hamil ya mamanya Bu? Iya. Mamanya yang bernama Ibu Elizabeth itu sudah mengandung 6 bulan. Sedangkan Maria mendengar kabar dari malaikat Gabriel, dia sudah mengandung Tuhan Yesus dari Roh Kudus. Gitu. Ya. Dan Maria tinggal di rumah Elizabeth, membantunya selama 3 bulan. Coba nih Kak Peti mau simsalabim biar gambarnya keluar dulu. Kayak kita hitung sama-sama Bu. Simsalabim, terus apa Bu lanjutannya? Abrakadabra. Ceting. Iya, gambarnya keluar. Oh, ini yang waktu mamanya Tuhan Yesus menyambangi mamanya Yohanes Pembaptis ya Bu ya. Namanya Elizabeth. Oh, namanya Elizabeth. Ayo, siapa adik-adik yang dikasih nama Elizabeth seperti nama ibunya Yohanes? Wah, pasti ada Bu beberapa adik-adik yang namanya seperti namanya ibunya Yohanes. Ya. Nama kalian itu diberi orang tua, sungguh dipilih yang baik buat kalian. Amin. Coba kalau mama atau papa ada di sebelah kalian, kalian bilang, terima kasih ya Ma untuk namaku yang indah. Terima kasih ya Pa untuk namaku yang indah. Bisa enggak? Bisa pasti adik-adik. Ini pinter-pinter Bu. Peluk mama, cium mama ya. Peluk papa, cium papa ya. Nah, terus waktu Bapak Yohanes ini mamanya Bapak Yohanes hamil itu papanya tuh katanya nggak bisa ngomong ya Bu? Iya. Kenapa itu Bu? Waktu itu papanya yang bernama Bapak Zakaria itu sedang bekerja melaksanakan tugas di Bait Allah. Oh, berarti hamba Tuhan juga ya? Hamba Tuhan ya, sedang mempersiapkan segalanya untuk ibadah. Tiba-tiba malaikat datang membawa kabar itu. Kaget ya Bu? Ya pastinya kaget, Bapak Zakaria kaget. Dan itu tidak pernah disangka-sangka. Dan sayang sekali Bapak Zakaria karena terkejutnya tidak percaya. Oh, enggak percaya sama malaikat. Istrinya yang ada di rumah, karena Bapak Zakaria yang sedang bekerja di Bait Allah berhari-hari nggak pulang ke rumah mempersiapkan ibadah di Bait Allah itu. Nah, sebagai peringatan dari Tuhan, yaitu Bapak Zakaria langsung mulutnya terkunci. Berarti apa ya?
Apakah memang ada kuncinya gitu? Klik gitu? Nggak bisa ngomong gitu ya Bu? Tapi tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara, tidak bisa apa-apa. Ya? Jadi terus bisa bicaranya kapan Bu? Nah, pada waktu Bapak Zakaria pulang dari tugasnya di Bait Allah, dia melihat sungguh perutnya Ibu Elizabeth gendut. Oh, sudah ada dedeknya. Ada dedenya ya. Lalu waktunya melahirkan. Lalu apa yang terjadi? Dia langsung mau memberi nama karena anak itu harus diberi nama oleh ayahnya. Ya, semua orang memilih nama, kasih nama ini ya, nama si A si B gitu. Tetapi Bapak Zakaria minta ya sebuah apa ya, batu tulis gitu ya. Dulu itu nggak ada kertas. Oh, enggak ya, ada. Seperti batu tulis, seperti papan tulis yang zaman dulu warnanya hitam itu, terus dengan kapur. Ya. Lalu dia menulis Yohanes. Oh, semua orang kaget. Yohanes tidak ada di keluarga kita yang namanya Yohanes. Tetap harus diberi nama Yohanes sesuai dengan pesan Tuhan. Oh, ini ya Bu ya, batu lahir. Ya, begitu Bapak Zakaria melaksanakan perintah Tuhan, lalu terbukalah ikatan yang di dalam mulutnya itu dan dia mulai bisa bicara. Oh. Yohanes gitu. Oh, langsung ya Bu ya. Yohanes tidak boleh dikasih nama lain-lain karena pesan dari malaikat ya, dari Allah sendiri. Oh, disambutnya dengan sukacita. Ya, seperti waktu anak-anak lahir, mama, papa, keluarga ya menyambutnya dengan sukacita. Nah, terus Yohanes ini kan tumbuh besar ya Bu ya. Iya. Dia nurut sama Tuhan Bu. Nurut sekali karena mama papanya terus menceritakan tentang firman Tuhan, tentang kasih Allah, kerajaan surga, keinginan Tuhan apa terhadap manusia. Diceritakan semuanya kepada Yohanes. Mama papanya juga mencintai Tuhan. Sehingga apa saja yang diterima orang tua dari Tuhan langsung diberikan juga kepada anak-anaknya. Bersyukurlah kalian boleh mengenal Tuhan Yesus melalui mama dan papa kita ya. Nah, ini Yohanes itu terus memberitakan firman gitu ya Bu ya? Iya, setelah bertambah besar, tekun di dalam doa, Tuhan berkenan kepada Yohanes dan mulai Yohanes tidak hidup seperti pemuda-pemuda yang lainnya. Oh, seperti apa? Dia meninggalkan rumahnya. Dia ingin hidup lebih dekat lagi kepada Tuhan. Lebih terang lagi pendengarannya akan kata-kata Tuhan, akan suara Tuhan. Kira-kira pergi kemana ya? Pergi ke Bait Allah. Ke Bait Allah, memang di situ juga ada Tuhan, tetapi Yohanes memilih tempat yang lebih sunyi, tempat yang lebih sepi, yang hanya terdengar suara krik, 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 krik. Kalau malam itu Bu? Ya, kalau pagi dengar suara kukuruyuk. Waduh, ada ayamnya Bu. Tapi jauh sekali suaranya. Oh, jauh. Ya, tempatnya itu gersang. Oh, gersang. Gak ada pohon Bu? Ada pohon tetapi hanya 1-2 gitu. Oh, jarang. Ya, banyak batu-batu besar di sana. Tempat apa itu ya adik-adik ya? Itu namanya padang gurun. Oh, itu lah panas Bu. Panas banget. Panas banget. Dan apa yang menjadi pakaiannya? Apa tuh Bu? Pakaiannya Yohanes ini unik, tidak seperti kita dari kain begini, tetapi dari bulu unta.
Oh iya, kalau di Nah, padang ada pasir banyak bulu-bulu ya. unta. Ada bulu unta. Mm-mm. Dan kalau malam supaya Hangat. hangat ya. Lalu diberi ikat pinggang. Ya, itu tandanya Yohanes kalau makan itu enggak makan sampai kenyang-kenyang sampai gelegek gitu, ya. Nah, Secukupnya ya, Bu. secukupnya, bahkan dia makan sedikit sekali. Loh, makanannya juga bukan nasi. Loh, makan apa? Makannya itu belalang. Loh, enak, Bu. Mungkin enak. Oh. Ibu belum pernah coba. Iya, Kak Peti juga Ya, belum pernah pernah coba. coba. Terus pinggangnya tadi, ikat pinggangnya itu dibuat dari apa? Apa dari bulu unta juga? Tidak, tapi dari kulit supaya kenceng. Ya, supaya kenceng. Dia ingat terus, aku ndak boleh makan banyak. Kalau makan banyak nanti ngantuk, Nggak ndak bisa bisa. berdoa, Oh. nggak memuji Tuhan, tidak merenung, tidak menajamkan pendengaran akan suara Tuhan. Ya, jadi semua dikurangi. Terus tugasnya apa, Bu? Aku haus habis makan. Heeh. Apakah minum yang banyak gitu sampai Glogok-glogok. gitu? Heeh. Atau ambil di pancuran gitu, minum sebanyak-banyaknya? Tidak. Ya, Yohanes pergi ke celah-celah batu besar dan di situ ada madu hutan. Oh. Nah, dia makan itu. Dan ternyata makanan itu disediakan Tuhan. Dan tentu kalau disediakan Tuhan itu adalah baik. Dan Yohanes tumbuh dengan badan yang sehat dan kuat. Wah, itu pasti karena Nah, perlindungan Tuhan Iya. ya. Sekarang untuk apa Yohanes punya badan yang sehat dan kuat? Iya. Tuhan punya rencana lagi. Apa tuh, Bu? Yaitu Tuhan menyuruh Yohanes untuk mengingatkan semua orang untuk bertobat. Oh. Karena Yohanes melihat banyak orang-orang raja-raja yang kaya-kaya, yang punya wewenang, dia tidak mengasihi sesama manusia. Ya, dia kejam, memerintah dengan tangan besi. Tuhan sedih melihat itu. Tuhan bilang sama Yohanes, suruh mereka bertobat. Yohanes nurut enggak ya? Nurut. Nurut. Dan Yohanes terkenal sebagai utusan Tuhan yang sangat tegas. Oh. Dia enggak pernah takut. Meskipun itu raja yang berbuat salah, raja yang berbuat dosa, dia ingatkan, bertobatlah, bertobatlah. Suaranya tuh sampai menggaung kemana-mana. Yohanes berseru-seru, bertobatlah, bertobatlah. Kerajaan surga sudah dekat. Oh. Jangan sampai kalian terlambat. Jangan sampai Siapa ketinggalan itu ya, Bu ya. kerajaan surga? Yaitu Tuhan Tuhan Yesus yang Yesus. akan datang. Jadi Yohanes dipakai Tuhan untuk menyiapkan orang-orang itu berbalik kepada Tuhan. Untuk merubah sikap hidupnya. Mulai menyayangi sesama. Kalau makan, ingat orang lain. Punya 2 baju, berikan 1 baju kepada temannya yang tidak memakai baju. Ya, Oh, terus itulah dikasih tanda tugas lain pertobatan. lagi nggak, Bu? Ya, pada waktu itu sudah semuanya disiapkan, tidak segan-segan menegur orang-orang, raja, segala siapa saja yang bertobat, yang berdosa untuk bertobat. Lalu Tuhan Yesus datang. Oh, Ya, Tuhan Yesus datang. Nah, kemudian mereka pasti seumuran ya, kan tadi dibilang mirip ya, Bu ya Elizabeth, lahirnya. kandungannya umur 6 bulan. Lalu Maria. Ibu Yesus yang adalah Ibu Maria berumur kira-kira ya baru
Baru hamil. 1 bulan gitu ya. Oh, barusan ya Bu ya. Baru hamil ya. Sudah ada. Ya, kemudian mereka ada di sungai, sebuah sungai. Ingin tahu namanya? Iya, mau Bu. Ada namanya, yaitu Sungai Yordan. Itu Yohanes lagi ngapain Bu waktu di situ? Kecek-kecek kali? Hah? Kecek-kecek? Kecek main-main? Enggak kecek. Yohanes sudah tidak memikirkan bermain-main lagi, tetapi memikirkan supaya semua orang untuk bertobat. Ya? Jadi, berbalik. Ngapain dia di sungai, Nah, Bu? di situ dengan cara mereka dibaptis. Oh, dibaptis. Jadi Siapa yang sudah pernah lihat Kak Peti pernah. pembaptisan di gereja? Kak Peti pernah dibaptis. Pembaptisan selam? Enggak, Enggak. tapi pernah juga lihat yang lihat selam. ya. Begitu. Nah, tuh orang-orang semua yang hatinya terbuka, merasa berdosa, minta ampun kepada Tuhan, lalu menyerahkan diri kepada Yohanes Pembaptis. Dengan Yohanes Pembaptis dibaptis di Sungai Yordan. Wah, berarti hebat ya Bu ya, Iya. dipakai Tuhan sampai untuk membaptis Iya. Tuhan Yesus ya Bu ya. Terus Tuhan Yesus datang. Katanya Tuhan Yesus, aku juga dibaptis. Padahal untuk dibaptis itu untuk orang-orang yang Tobat. berdosa untuk bertobat. Tadi Ibu sudah katakan Tuhan Yesus menjadi manusia tetapi tidak berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau dibaptis. Tuhan Yesus mau menyamakan dirinya sepenuhnya seperti manusia. Ya, Tuhan Yesus itu bahasa nanti kalau kalian sudah besar ya, solider, setia kawan. Nah, mau mendampingi kita semua yang berdosa ini untuk memperoleh kekuatan kembali kepada cinta Tuhan. Berdosa itu meninggalkan cinta Tuhan. Itu menyedihkan Tuhan. Tuhan ingin kembali ya mencintai Tuhan ya. Nah, kemudian Yesus dibaptis. Lalu apa yang terjadi pada waktu Yesus diselam? Kemudian terangkat, badannya dari atas kepala rambut sampai bawah itu basah. Lalu tiba-tiba langit terbuka, terbelah menjadi 2. Dan sinar terang turun. Lalu Roh Kudus turun. Berupa burung merpati. Oh iya, burung yang cantik itu turun, putih. Lalu hinggap ada yang mengatakan di Lukas atau di Matius itu ada yang mengatakan di kepala, ada juga yang mengatakan di bahu. Salah satu bagian tubuh Yesus ya, di bahu atau di kepala. Lalu ada suara dari langit. Wow. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Wah, itu suaranya Allah Bapa ya. Allah Bapa. Jadi Yesus adalah putra Allah Bapa. Wow. Ya? Pasti Yohanes itu orang yang sangat cinta Tuhan sampai Betul. bisa dipakai Tuhan seperti Dipakai itu ya Bu itu. ya. Ya, ketekunannya, rela meninggalkan keramaian di kota seperti anak-anak pemuda yang lainnya. Dia tinggal di padang gurun. Tadi yang Bu Yana katakan, untuk menajamkan apa? Telinga. Pendengarannya ya akan suara Tuhan. Dia rindu dengan suara Tuhan. Dia mau tahu apa sih kehendak Tuhan ini. Tuhan ingin semua orang bertobat ya. Tidak berbuat dosa lagi, hidup kudus karena Allah adalah kudus.
kudus. Hendaklah kamu juga kudus ya, supaya bisa hidup bersama dengan Tuhan. Kak Peti Begitu. jadi kepingin deh makin hari tuh makin deket sama Tuhan Yesus. Makin hari makin cinta biar dipakai seperti Yohanes, Bu. Betul. Ya, tinggalkan sedikit demi sedikit apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nanti kalian akan merasakan. Karena Tuhan tuh terus mengingatkan, jangan buat itu. Ini loh yang baik, ini loh yang benar. Nah, aku senang kalau kamu melakukan yang benar. Kak Dan Peti kamu jadi pasti bisa. Nah, pasti itu. bisa ya, Bu ya. Ya pasti bisa. Kita harus inget ya, Bu ya. Harus ingat, Tuhan menyertai senantiasa. Kak Gak Peti pernah jadi inget Tuhan lagu, Bu. meninggalkan. Iya, ada Lagu lagunya. untuk tambah cinta sama Tuhan biar inget Betul, terus. tambah cinta sama Tuhan. Bu Yohana mau nyanyi bareng-bareng? Iya. Ibu Oke, juga mau. kita Yuk. mau nyanyi bareng-bareng. Tambah hari, Tambah cinta Yesus. Tuhan. Ya. Senyum. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Lagi ya, Bu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Sekali lagi, Bu. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah setia ya, Bu ya. Iya. Nah, kita juga hidup itu harus makin cinta Yesus tadi ya, Bu ya. Terus tambah percaya, terus jauhi dosa, Betul, bertobat. Dengan dosa ya. Sama harus setia. Setia. Setia itu Setia yang sungguh-sungguh. Ya. nggak boleh sebentar-sebentar ya, Bu ya. Nggak boleh berubah-ubah. Sekarang setia, besok nggak setia. Setia terus, semakin menanjak, tambah setia ya. Kalau Menuju. kita sudah percaya, cinta Yesus, benci dosa, terus setia, Tuhan senang ya, Bu ya. Iya, senang sekali. Kita ingin menyenangkan Tuhan. Kita mau buat Tuhan Senyum. tersenyum. Bahkan Tuhan tertawa. Iya. Kalau gitu kita mau tutup ibadah ini, kita nyanyikan mau menyenangkan hati Tuhan ya, Bu ya, biar ingat aku terus mau ya, Bu ya. menyenangkan hati Tuhan. Oke. Ya. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita, darahnya yang suci untuk kita, ya, supaya kita menjadi anaknya yang kudus. Karena Tuhan sendiri adalah kudus. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk menjadi seperti Yohanes yang dari lahir sudah tahu Engkau tunjuk sebagai apa dan tetap setia melaksanakan tugas daripada-Mu Tuhan. Tolong kami untuk dengar-dengaran Tuhan, supaya kami tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Amin. Dan tolong kami untuk setia. Terima kasih buat ibadah online ini Tuhan. Tuhan berkati setiap orang yang terlibat sehingga ibadah online ini bisa kami nikmati. Dan Tuhan tolong supaya makin banyak orang yang bertobat diberkati melalui ibadah benar, ini. Tuhan. Dan tolong supaya minggu depan kami bisa menikmati ibadah kembali, bertemu dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Amin. Shalom, dadah. Sampai Shalom. berjumpa lagi. Tuhan Yesus Tuhan memberkati berkati kalian, Mama, Papa, dan semua orang yang ada di rumah Iya. kalian ya. Tuhan sayang kalian. Tuhan berkati. Tuhan memberkati.